Di bahasan kita kali ini, kita mau coba dalemin sesuatu yang, wah ini kuat banget, tapi seringkali jadi tantangan buat kita semua. Percaya sama waktu. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih Anda mikir kenapa ya hal yang paling susah dilakuin itu justru adalah nggak ngapa-ngapain? Kita semua tahu kan rasanya gimana? Gelisah pas nunggu, pengen banget rasanya ngambil alih, dorongan buat maksa sesuatu terjadi sekarang juga. Ternyata nih, pergulatan ini tuh inti banget dari pengalaman kita sebagai manusia. Nah, ini dia nih, inti dari obrolan kita. Sebuah prinsip yang mungkin sering banget kita dengar. Percaya pada waktu Tuhan, bukan waktumu sendiri. Kalimat ini tuh nangkep banget benturan antara jadwal kita yang pengennya serba instan, sama ritme Tuhan yang lebih besar, yang seringkali, ya, di luar pemahaman kita. Coba kita gali lebih dalam lagi ya. Seringnya masalahnya itu bukan soal kita percaya atau enggak. Banyak dari kita tuh tulus kok percayanya. Perjuangan yang sesungguhnya, seperti yang tertulis di sini, itu ada di kesabaran. Rasa sakit yang muncul waktu kita dipaksa buat menunggu. Nah, ini dia nih, slide ini kayaknya nangkep banget suara hati kita semua. Di mulut kita bilang, aku percaya kok sama engkau. Tapi di dalam hati, ada bisikan kecil yang ngasih syarat. Asal cepet ya. Ini jujur-jujuran aja ya, mungkin agak nyelekit. Tapi ini nunjukin gimana kita tuh selalu pengen megang kendali atas jadwal. Bahkan pas kita ngaku udah pasrah. Terus gimana dong cara kita melihat perbedaan ini? Disinilah kita ketemu sama ide tentang 2 jam yang berbeda. Jam versi kita dan jam versi Tuhan. Apa yang di jam kita rasanya kayak penundaan yang bikin frustrasi, di jamnya Tuhan itu justru masa persiapan yang super penting. Dan ini bukan ide baru loh. Coba deh lihat contoh-contoh ini. Abraham, dia nunggu puluhan tahun buat anak yang dijanjikan. Yusuf, dia harus mendekam di penjara dulu sebelum akhirnya jadi penguasa. Bahkan Yesus sendiri baru datang setelah genap waktunya. Kisah-kisah ini nunjukin pola yang jelas banget. Masa penantian yang panjang dan sulit seringkali jadi awal dari peristiwa-peristiwa yang paling mengubah hidup. Dan kutipan dari Yesaya ini, wah ini pas banget. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini kayak pengingat buat kita. Kalau ada logika yang lebih tinggi yang lagi berjalan, sebuah sudut pandang yang jauh melampaui apa yang bisa kita lihat, apa yang buat kita kelihatannya gak masuk akal, bisa jadi itu bagian dari sebuah rencana yang sempurna. Terus, apa jadinya kalau kita nolak buat nunggu? Kalau kita maksa ngambil alih setir? Nah, disitulah biasanya masalah mulai muncul. Waktu kita menolak buat sabar, kita seringkali justru jadi penyebab masalah kita sendiri. Coba kita lihat 2 contoh nyata ini ya. Di kolom kiri, tindakan yang lahir karena gak sabaran. Abram ngambil Hagar karena capek nunggu. Saul mempersembahkan korban karena gak sabar nungguin Samuel. Terus di sebelah kanan, akibat yang gak pernah mereka bayangin. Tindakan Abram malah nyiptain konflik keluarga yang dampaknya terasa turun-temurun. Tindakan Saul justru ngeruntuhin otoritas dan kerajaannya sendiri. Ini bukti nyata kalau harga ketidaksabaran itu mahal banget. Ada pepatah Tiongkok kuno yang keren banget buat ngegambarin ini. Yu shu ze gu da. Artinya, kalau kamu buru-buru, kamu nggak akan pernah sampai. Ini kebijaksanaan yang berlaku di mana-mana. Kadang, makin kencang kita ngegas, justru makin jauh kita dari tujuan kita yang sebenarnya. Oke, kalau buru-buru itu bahaya, terus solusinya apa dong? Apa kita cuma duduk diam aja nggak ngapa-ngapain? Tentu nggak. Kuncinya itu ngubah cara kita mandang menunggu itu sendiri. Menunggu itu bukan keadaan pasif, tapi sebuah latihan yang aktif dan produktif. Saya suka banget deh sama metafora dari pepatah Tiongkok yang ini. Gua syuh di lo. Sebuah melon akan jatuh dari tangkainya saat ia sudah matang. Gak bisa kita paksa, kita tarik sebelum waktunya, nanti buahnya malah rusak. Dia akan lepas sendiri secara alami dengan sempurna pas dia udah siap. Ini gambaran yang indah banget tentang gimana segala sesuatu bakal terjadi di waktu yang tepat kalau kita biarin prosesnya berjalan. Jadi, menunggu secara aktif itu prakteknya kayak gimana sih? Slide ini ngebaginya jadi 3 langkah konkret. Yang pertama, tetap setia dalam doa dan keyakinan Anda. Yang kedua, terus bekerja dengan jujur dalam tugas sehari-hari. Dan yang ketiga, tetaplah melayani orang lain dengan rendah hati. Menunggu itu bukan alasan buat berhenti hidup, justru sebaliknya, ini panggilan buat hidup lebih dalam lagi di tengah ketidakpastian. Sekarang, kita lihat contoh paling puncaknya, studi kasus terhebat soal percaya sama proses dan waktu yang sempurna. Kisah penyaliban dan kebangkitan. Coba deh kita ikutin alurnya ya. Hari Jumat, kelihatannya semua udah hancur, putus asa total, akhir dari sebuah harapan. Terus masuk hari Sabtu, hening banget, sepi, bingung, gak pasti, doa-doa rasanya kayak mental aja, gak didengar. Para murid pasti ngerasa ditinggalin.
Tapi, justru setelah keheningan itu, di hari Minggu, datanglah terobosan itu. Kemenangan yang sempurna, gak terduga, dan mengubah segalanya. Keheningan di hari Sabtu itu bukan penundaan, itu adalah bagian yang sangat penting dari proses menuju kemenangan. Dan ini semua ngebawa kita ke satu kesimpulan yang indah banget dari kitab Pengkhotbah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan pada waktu kita, tapi pada waktunya. Ayat ini kayak rangkuman dari semua yang kita bahas dari tadi. Jadi, poin paling pentingnya ini nih, dan ini buat Anda pribadi. Penantian Anda sekarang, entah itu nunggu jawaban, nunggu kesembuhan, atau nunggu petunjuk, itu bukan penundaan. Itu justru bagian dari pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan. Itu adalah hari Sabtu Anda, tepat sebelum fajar hari Minggu Anda tiba. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di area mana dalam hidup Anda sekarang, kesabaran itu lagi minta Anda buat lebih percaya sama proses? Apa sih yang lagi Anda coba paksakan, yang mungkin sebenarnya cuma perlu Anda serahin ke waktu yang tepat? Karena pada akhirnya, percaya sama waktu adalah salah satu bentuk iman yang paling murni dan paling dalam.